Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada posting dari Om Eko. Dia bilang ada beberapa netizen atau dia baca netizen yang meminta dibuatkan tutorial cara membaca dokumentasi ya. Ya sebetulnya memang rada aneh juga ya, ya tinggal dibaca aja gitu kan ya. Tapi ya mungkin saya berusaha berempati dari sudut pandang yang sama sekali masih blank, memang kadang-kadang tidak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Jadi di video kali ini saya bukan mau membuat video tutorial baca dokumentasi ya, tapi saya mau mencoba mendokumentasikan proses yang saya lakukan dalam belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi saya memang ada kebutuhan untuk belajar bahasa Go ya, Golang. Ya mungkin kalian bilang, oh ini telat banget sih, udah lewat hype-nya malah baru mau belajar gitu ya. Tapi ya yang pertama saya melihat belum ada kebutuhan, jadi dari dulu itu untuk belajar bahasa Go ya. Terus yang kedua juga ya memang kadang-kadang saya ya nunggu ada kebutuhan gitu ya, nunggu ada kebutuhan, kemudian saya lihat-lihat daftar fiturnya juga belum ada yang menarik gitu. Dan kemudian juga yang kedua alasannya adalah ya kita sesuatu yang baru itu tidak harus segera dipelajarin, tapi kita tunggu dulu, kita berikan jangka waktu beberapa waktu sampai ekosistemnya stabil gitu. Jadi toolsnya sudah mulai bermunculan, library-nya sudah mulai banyak gitu ya. Kemudian best practice-nya juga sudah terbentuk gitu, orang-orang sudah banyak pakai dan ada pengalaman, ada best practice sehingga kita tidak mengulang-ulang gitu. Jadi misalnya kita udah belajar kayak gini, ternyata di tahun depan ternyata ada tren yang lebih baru gitu, ada tools yang lebih baru gitu. Nah biasanya kalau teknologi masih baru itu seperti itu, jadi banyak ekosistemnya itu masih bergeser gitu. Ya mungkin kalau yang masih punya banyak waktu untuk mengikuti sih ya no problem gitu ya. Cuman kalau saya kan ya lumayan banyak pekerjaan yang lain gitu, sehingga kalau mau mengikuti yang seperti itu waktunya terbatas gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita akan belajar tentang bahasa Golang ya. Nanti teman-teman bisa lihat mulai dari nol. Ini saya benar-benar dari nol, artinya saya sama sekali belum pernah baca-baca tutorialnya, kemudian sintaksnya seperti apa juga baru lihat-lihat sekilas aja. Maksudnya lihat sekilas itu ya kalau ada source code yang kelihatan ya dilihat gitu ya. Cuman kalau baca kode program ya dari atas ke bawah itu kemudian paham itu belum ya. Jadi kita benar-benar di sini belajar dari nol ya. Nah, tapi juga perlu diperhatikan bahwa background saya adalah saya sekarang ini ya sudah coding Java sudah cukup lama gitu ya. Kemudian juga sebelum coding Java saya dulu pernah bikin aplikasi PHP gitu, walaupun tidak banyak, satu dua, cuman ya lumayan lah gitu ya. Kemudian dulu juga pernah belajar VB 6, tapi ya cuman sekedar sekilas saja, tapi tidak sampai bikin aplikasi ya. Kemudian Ruby pernah belajar, frameworknya juga belajar, Rails ya. Kemudian Python bisa, paham sintaksnya. Kemudian kalau baca source code-nya paham. Kalau misalnya bikin aplikasi gitu yang besar belum pernah, tapi kalau scripting ya lumayan juga ya, lumayan satu dua sih ada gitu ya. Kemudian apalagi ya selain JavaScript sedikit-sedikit. Kalau jQuery ya bisa. Kemudian kalau untuk kalau untuk bikin aplikasi, kalau sebatas ya aplikasi sederhana sih sudah pernah pakai Express, kemudian pakai Sales.js dulu pernah nyobain juga gitu ya. Nah, jadi kira-kira backgroundnya seperti itu, jadi tidak nol-nol banget ya. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman saya dalam belajar bahasa pemrograman itu adalah yang paling sulit itu bahasa pemrograman yang pertama dan kedua gitu. Jadi yang pertama karena ya kita sama sekali belum paham konsepnya, yang kedua itu karena kita belajar sesuatu yang baru gitu ya. Tapi setelah bahasa yang kedua itu, bahasa ketiga dan seterusnya ya relatif lebih cepat karena
cuman beda sintaks aja gitu ya. Yang lama itu adalah nanti kalau kita belajar idiomatic programming. Jadi kita coding sesuai kebiasaan yang berlaku di bahasa tersebut gitu. Jadi misalnya kalau di kalau di Java kita terbiasa bikin getter and setter ya. Kemudian kalau di Ruby atau Python kita terbiasa untuk functional programming gitu ya. Kemudian untuk ya di PHP misalnya kita menggunakan associative array dan seperti itu gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang dia unik atau sering dilakukan oleh programmer bahasa tersebut. Nah, itulah yang biasanya agak lama untuk mempelajarinya gitu. Tapi kalau sekedar sintaks sebagaimana kita assign variabel, bikin function, kemudian bikin kelas itu bahasa ketiga dan seterusnya itu relatif cepat gitu ya. Nah, kemudian juga biasanya jadi mungkin background tersebut bisa dijadikan bisa dijadikan konteks ya. Jadi kalau teman-teman nanti nonton video ini kira-kira kok cepat belajarnya ya, ini kan bukan bahasa yang pertama dan kedua gitu, jadi udah ini. Nah, di pengalaman saya juga yang biasanya agak lama itu adalah belajar paradigmanya gitu. Jadi dari dulu waktu masih awal-awal PHP dulu codingnya prosedural, kemudian pindah ke Java OOP. Nah, belajar OOP-nya itu lumayan lama. Kemudian waktu saya belajar Ruby itu waktu lihat idiomnya ternyata banyak menggunakan functional programming. Nah, itu juga transisi functional programmingnya itu agak lama gitu ya. Bahkan bukan cuman pindah bahasa ya. Jadi kita di bahasa yang sama juga. Misalnya dulu saya biasa bikin aplikasi Java menggunakan Spring MVC yang dia OOP dan imperatif gitu. Nah, pada waktu saya belajar Webflux itu reaktif, fungsional itu juga lumayan lama. Jadi kalau nggak salah sekitar 3 bulanan itu baru benar-benar paham gitu konsepnya seperti apa, kemudian idiomnya seperti apa gitu. Padahal sama-sama Java gitu. Nah, jadi yang lebih berat itu memang kalau kita pindah paradigma. Tapi kalau misalnya sekedar pindah sintaks aja sih ya itu tadi bahasa ketiga dan seterusnya itu tidak terlalu berat gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat juga kalau saya biasanya metode saya dalam belajar adalah saya bikin studi case ya, studi kasus. Jadi saya tentukan dulu saya mau bikin aplikasi seperti apa. Nah, dari situlah nanti saya belajar gitu. Jadi saya akan berusaha membuat aplikasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman yang saya mau pelajari, menggunakan juga idiom ataupun kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan aplikasi kebiasaan programmer bahasa tersebut gitu. Jadi jangan sampai nanti bikin aplikasi Go tapi dengan stylenya Java gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita nanti kalau orang programmer Go yang sudah berpengalaman lihat codingnya, dia lihat oh ya ini memang coding Go seperti ini gitu. Jadi bukan ini sih coding Java yang di Go kan gitu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kita bikin case study dulu dan kita nanti akan berusaha bikin aplikasi yang sesuai dengan case study tersebut. Jadi belajarnya itu nanti terarah gitu, nggak sekedar baca-baca. Biasanya kalau baca-baca doang yang ngerti-ngerti gitu, tapi begitu diaplikasikan bikin aplikasi ternyata masih jauh gitu, pemahaman kita belum mencukupi gitu ya. Nah, kemudian juga ini sekedar nasihat atau sharing ke teman-teman yang juga sama-sama belajar ya, bahwa yang namanya belajar itu tidak langsung bisa ya. Jadi nanti kalau saya nanti kesulitan selama video ini, selama serial ini nantinya tidak satu video ya, tapi ada beberapa sesuai biar nggak kepanjangan, jadi kita potong-potong. Nah, jadi kalau nanti melihat saya kesulitan, banyak error gitu ya, bingung, ya itu memang itu yang normalnya gitu. Dan kalau misalnya nanti ternyata kok cepet banget langsung paham gitu, ya itu karena ya tadi jam terbang sudah berapa bahasa, jadinya yang berikutnya lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya nanti pusing ya jangan berkecil hati dan jangan menyerah, karena memang namanya belajar itu ya pasti pusing dan nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak pusing dan itu ya artinya sudah bisa, nggak belajar lagi gitu kan. Nah, kemudian juga nanti kita sambil jalan aja nanti akan buka-buka dokumentasi resmi dan juga dokumentasi tambahan, ya intinya kita manfaatkan teknologi zaman sekarang, Google, Stack Overflow dan sebagainya gitu ya, seperti itu.
Nah, mungkin sekedar introduction segitu dulu. Nanti, selanjutnya kita akan langsung mulai ke episode, di mana kita mulai belajar. Oke, selamat mengikuti.